Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus, mau mendengar suara-Mu sebelum melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, supaya apa yang kami dengar ini boleh kami aminkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Iya, firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah masa tua. Masa tua. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 71 ayat 17 sampai 18 yang mengatakan, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang." Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Riset menunjukkan meskipun memunculkan tantangan pada masa tua kita, yaitu pikiran dan tubuh kita semakin lemah, penuaan juga memperluas aspek-aspek lain dalam hidup ini, seperti berlimpahnya kecerdasan emosional dan pemahaman sosial, atau yang disebut dengan hikmat. Jadi semakin tua, walaupun tubuh kita ini semakin lemah, dan pikiran kita akan semakin tidak secepat dulu lagi, tetapi dikatakan bahwa kecerdasan emosional dan pemahaman sosial kita akan semakin berlimpah-limpah, atau disebut dengan hikmat itu semakin berlimpah-limpah. Amsal 12 ayat 12 mengatakan, "Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya." Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban hikmatnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pada masa tua kita, pada masa kita mulai beruban, ya, biasanya orang akan berkata kepada kita, "Kamu sudah beruban ya." Perasaan itu membuat kita rasa malu karena semakin berumur. Tapi dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 31, "Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran." Jadi kalau kita menjaga jalan kehidupan kita dalam jalan kebenaran, maka pada masa tua atau pada masa beruban kita, itu adalah mahkota buat kita. Karena banyak orang akan menghormati kita dan akan menanyakan hal-hal penting dalam hidup ini kepada kita. Dan itulah kesempatan buat kita untuk memberitakan hikmat Allah atau kebenaran-kebenaran kehidupan itu kepada angkatan-angkatan yang lebih mudah dalam hidup ini. Jadi jangan malu kalau rambut kita sudah memutih. Kita harus bersyukur akan hal ini, atas rambut putih yang Tuhan taruh di kepala kita. Kita berada di dalam pintu gerbang untuk memperoleh kehormatan dan penghargaan dari orang-orang yang melihat kehidupan kita ini. Jangan sampai orang-orang yang sudah tua atau yang beruban ini tidak dapat membedakan yang baik dan yang salah, ya, dalam hidupnya. Maka tentunya kalau hal itu terjadi, maka orang-orang akan mencemooh kita dan berkata, "Dasar orang tua keladi, tua-tua tidak tahu diri." Sangat menyakitkan bagi kita bila mendengarkan perkataan ini. Hendaklah
kita menjaga ya kehidupan kita. Jangan sampai kita yang sudah tua ini tidak dapat membedakan yang baik dan yang jahat, atau yang baik dan yang salah. Sebenarnya yang terpenting adalah kualitas kerohanian hidup kita sebagai pengikut Kristus, sehingga kita bisa menjadi tempat untuk berbagi buat orang-orang lain. Orang-orang membutuhkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang punya pengalaman bertahun-tahun, terutama dari mereka yang telah berjalan bersama Tuhan. Mereka perlu kita nasihati dengan hal-hal yang baik supaya mereka tidak berjalan di jalan yang salah. Baik, pun dikasih Tuhan, semakin beruban, semakin hidup dalam kebenaran. Jadi seharusnya semakin kita berumur, semakin kita harus hidup di dalam kebenaran hidup ini, gitu ya. Bukannya semakin berputus asa dalam menjalani hidup ini, tapi justru semakin bersungguh-sungguh, semakin dekat. Karena kehidupan yang benar yang akan mengantarkan kita pada penghormatan dan penghargaan ini sampai tutup usia kita. Apakah rambut Anda sudah memutih? Kalau sudah, itu berarti Anda diminta untuk semakin mengevaluasi diri, sehingga kita semakin bisa menghargai kebenaran dalam hidup ini. Nikmati rambut putihmu, dan nikmati juga kebenaran dalam hidupmu. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Yesaya 46 ayat 4. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berkarya. Amin.